Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang peran humas. Bisa kalian ketahui, peran humas merupakan seorang public relation yang menjadi jembatan antara perusahaan dengan publik dan stakeholdernya, atau antara manajemen dengan karyawannya, agar tercapai mutual understanding atau saling pengertian, membangun citra perusahaan, menciptakan opini publik yang mendukung kepentingan perusahaan, serta membangun kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan. Menurut Dozier dan Broom dalam buku Ruslan pada tahun 2012, peran humas dibagi menjadi 4. Yang pertama merupakan penasihat ahli, yaitu seorang praktisi public relation yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi, dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Dan yang kedua, fasilitator komunikasi atau communication facilitator. Dalam hal ini, praktisi public relation bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Nomor ketiga, fasilitator proses pemecahan masalah atau yang bisa dikenal dengan problem solving process facilitator. Public relation ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat atau advisor hingga memimpin organisasi mampu mengambil tindakan dan mengeksekusi atau keputusan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional atau profesional. Dan yang keempat, itu teknisi komunikasi atau communication technician, merupakan praktisi public relation sebagai jurnalis in residence yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan of communication in organization. Berikutnya kita masuk ke ruang lingkup humas. Ruang lingkup humas menurut Ruslan pada tahun 2012 dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu yang pertama membina hubungan ke dalam atau hubungan internal, yang kedua itu membina hubungan keluar atau hubungan eksternal. Apa saja sih bentuk kegiatan hubungan internal dalam suatu ruang lingkup humas? Yang pertama itu hubungan dengan karyawan atau employee relation, yang merupakan seorang public relation harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan, baik secara formal maupun informal, untuk mengetahui kritik dan saran mereka sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua itu hubungan dengan pemegang saham atau stakeholder relation, merupakan seorang public relation harus mampu membina hubungan yang baik dengan pemegang saham, serta mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian, bentuk kegiatan dari hubungan eksternal. Yang pertama merupakan hubungan dengan komunitas atau community relation, yaitu membina hubungan dengan komunitas merupakan wujud kepedulian sebuah perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. Selanjutnya, hubungan dengan pelanggan atau customer relation, yaitu membina hubungan baik dengan pelanggan agar dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan perusahaan itu sendiri. Terdapat pula tujuan hubungan konsumen menurut Settle pada tahun 2001 pada halaman 455 yang menjelaskan tujuan hubungan konsumen itu terdiri dari mempertahankan pelanggan lama, menarik pelanggan baru, memasarkan atau memperkenalkan produk atau jasa baru, memudahkan penanganan keluhan pelanggan, dan yang terakhir mengurangi biaya atau customer relation dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain plan tour, iklan, film, pameran, publisitas, brosur, dan special event.
Berikutnya, hubungan eksternal dengan media massa dan pers atau yang bisa disebut media and press relation, yaitu hubungan dengan media dan pers merupakan sebagai alat pendukung atau media kerja sama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan pihak publik. Berikutnya, hubungan dengan pemerintah, government relation, yaitu hubungan yang baik dengan pemerintah bisa memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut terwujud sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. Berikut merupakan contoh public relation eksternal pada suatu perusahaan. Masyarakat atau orang yang nantinya akan membantu kelancaran proses distribusi, bahkan bisa saja sekaligus menjadi konsumennya. Konsumen yang memakai produk dari suatu perusahaan. Internet mampu menaikkan jumlah pembelian produk dengan cara melakukan penjualan online. Media massa bisa menaikkan penjualan dengan memasang iklan yang menarik di media massa. Pasar yang strategis dan kondusif akan memudahkan pendistribusian produk-produk yang dihasilkan. Bank menyimpan uang agar dana perusahaan tetap berputar. Dengan transportasi yang baik akan melancarkan proses distribusi produk. Dengan adanya cuaca dapat mempengaruhi pendistribusian suatu produk. Inilah beberapa contoh public relation eksternal yang sangat berpengaruh besar bagi suatu perusahaan. Berikutnya, sasaran humas. Kegiatan dan sasaran humas menurut Payol dalam buku Rustan pada tahun 2012 menjelaskan membangun identitas dan citra perusahaan yang positif serta mendukung kegiatan komunikasi dua arah dengan baik, menangani keluhan dan menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk manajemen krisis, mempromosikan aspek kemasyarakatan yang menyangkut publik serta mendukung kegiatan kampanye sosial. Tugas humas. Menurut Kusumawati pada tahun 2015, tugas humas dibagi menjadi 3. Yang pertama, menginterpretasikan dan menganalisa, merupakan pekerjaan yang membuat evaluasi kecenderungan, mengubah pengetahuan, kemudian merekomendasikan kepada pihak manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi. Yang kedua, mempertemukan, menghormati, dan menyanggupi, merupakan suatu kepentingan organisasi dengan kepentingan publik sehingga tercipta saling pengertian, menghormati dan menyanggupi untuk melaksanakan kebijakan yang diambil oleh suatu organisasi. Yang terakhir, mengevaluasi program-program publik, itu khususnya yang berkaitan dengan publik. Baik, untuk materi hari ini mungkin cukup sampai di sini. Apabila masih ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan via WhatsApp pada nomor yang tertera. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas. Sebelumnya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.